Mungkin cuma 1% dari kalian yang berhasil ketika menjalankan sebuah bidang, atau mau di affiliate marketing, ataukah misalnya mau di pernovelan. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Yuk kita bahas. Karena ini Akang bakal cerita pengalaman pribadi Akang, kenapa sih bisa menjadi orang yang 99%, bukan 1%. Tapi di sini kita akan bahas gimana caranya supaya menjadi orang yang 1% itu. Nah, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Mohon maaf nih baru bikin konten karena ada beberapa hal yang lagi dikerjakan, jadi agak nggak kesenat-senat nih bikin kontennya. Oke teman-teman ya. Jadi ketika kita menjalankan sebuah bidang, misalnya kita mau make money online di sosial media, entah sifatnya mau affiliate marketing lah, mau menulis, misalnya mau jual template dan sebagainya. Kalau kalian pemula, itu pasti sering banget ngerasain, kok gue udah bikin konten effort, udah bikin barang bagus, tapi kita masih belum dapat penghasilan kayak orang lain ya teman-teman ya. Nah, ada banyak parameter yang mungkin ini bisa coba kalian analisis dalam diri kalian sendiri. Nah, ini terjadi juga pada Akang. Di tahun 2022 yang lalu, Akang coba make money online lewat affiliate marketing di Clickbank. Nah, di sana Akang ngelihat ya. Jadi ketika kita mau bangun satu akun, ingin ngebangun trust dari audiens, ternyata kita tuh harus mau konsisten. Nah, di balik konsistensi itu ternyata semuanya malah ambiar. Akang sudah berusaha untuk konsisten, posting konten tiap hari, tapi nggak ada penjualan di Clickbank. Pada akhirnya pindahlah ke TikTok. Di TikTok dan kemudian juga Akang pindah ke Shopee. Nah, di dua platform ini Akang bermain di sana. Penghasilan memang luar biasa teman-teman ya untuk omset, bukan pendapatan ya, omsetnya gede lah, bisa 3-40 juta. Tapi yang mengerikan adalah komisinya, dan ini sebuah resiko. Tapi di sini akan ngelihat, oh iya, ternyata kekurangannya di sini. Kemudian untuk mendapatkan traffic seperti ini caranya. Nah, setelah dapat itu, Akang tidak dilanjutkan. Kenapa? Akang malah berhenti. Lalu Akang tertarik dengan dunia produk digital dan produk digital marketing, teman-teman ya. Ketika belajar dalam sana, Akang berusaha bikin produk, ternyata produknya nggak laku. Lalu kemudian juga ikut digital marketing, ternyata sudah ngiklan, ya malah banyakkan boncosnya ya teman-teman ya, karena itu bagian dari testing. Nah, setelah disadari ternyata Akang termasuk orang yang 99%. Hingga akhirnya ada teman Akang yang bilang begini, kalau kamu punya kemampuan di affiliate marketing, kemudian konten kreator, kemudian menulis, coba pilih mana yang kamu senangin. Nah, ketika Akang timbang-timbang di affiliate marketing, Akang kenapa mundur? Yang pertama, kalau untuk produk fisik, Akang mesti beli sampel ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk ngeliatin produk aslinya. Karena kalau Akang bikin pakai AI kan yang namanya orang itu ingin selalu lihat produk yang benar-benar bisa mendatangkan manfaat buat mereka ya teman-temannya. Itu menurut Akang terlalu berat. Yang keduanya, untuk live streaming waktu yang kita keluarkan cukup banyak dan kadang-kadang penghasilan tidak sesuai. Misalnya ya teman-teman ya, tiba-tiba kemarin begitu dapat penjualan misalnya 30 juta, komisinya cuma 1,1 juta, ya itu dalam sebulan itu kalau dibagi sehari cukup kecil. Sedangkan investasi alat, listrik, dan kemudian juga investasi untuk bayar internet juga itu belum tutup. Akhirnya kan berhenti. Nah, ketika bermain digital marketing ternyata ada rumusnya lagi, yaitu kita harus punya modal, kemudian juga ngebangun personal branding, kemudian bangun juga brand authority ya temen ya. Ternyata setelah dipahami, oh iya, Akang ternyata di sana belum bisa menjalani karena terbatas dengan permodalan. Dan yang keduanya adalah kalau Akang bermain di affiliate untuk diiklanin di Meta Ads, Akang ngerasa wah agak berat juga nih. Kalau Akang pribadi mendingan gedein nama sendiri, tapi minimalnya kita punya value buat dibagikan ke calon audiens kita. Nah, pada akhirnya Akang ngambil kesimpulan untuk nulis novel. Nah, menariknya adalah ketika nulis novel ini, Akang ketemu beberapa hal. Ketika Akang setelah ikut kelasnya Bang Raditya Dika, ternyata Akang ketemu kesalahan Akang adalah yang pertama, ketika ingin membuat cerita itu tidak disiapkan outline dan plotnya. Makanya pantas aja tuh ketika 2 tahun yang lalu kok cuma 2 buku gitu loh yang bagus gitu loh teman-teman ya, yang dapat pembacanya. Tapi itu pun retensinya jelek karena ternyata setelah dibaca ulang diksinya benar-benar parah, metaforanya jelek banget, kalimatnya udah kaku banget deh, dialog-dialognya teman-teman ya. Nah, kemudian kan pelajari lagi lebih dalam, ternyata setelah dipelajari lebih dalam itu makin banyak yang Akang nggak tahu. Karena kita semakin belajar lebih dalam, semakin banyak kita nggak tahu dan semakin kelihatan ternyata poin-poin kesalahan kita. Apalagi kalau kamu semua misalnya ngulik lebih jauh lagi, biasanya masalah-masalah yang nggak pernah ketemuin itu ketemuin. Contoh misalnya ketika Akang bikin outline ada yang namanya plot dan subplot.
kapan subplot harus masuk, kapan plot harus masuk, ada plot besarnya itu harus masuk gimana ceritanya. Nah, ini kan butuh yang namanya effort. Nah, ketika kita bicara hanya 1% orang yang berhasil ketika menjalani satu bidang, ternyata benar. Jadi kenapa sih orang yang 1% itu bisa berhasil? Ternyata rahasianya adalah yang pertama, mereka mampu memanage waktu. Contoh misalnya, kalau Akang pribadi setiap pulang ngantar anak istri ke sekolah, itu pagi-pagi sih Akang selalu jam 7 sampai jam 10 Akang gunakan untuk riset. Jadi mulai riset konten, riset yang viral, kemudian juga riset pembaca yang lagi ngetren sekarang tuh apa sih novelnya, pembaca seperti apa sih yang suka dengan ceritanya. Nah, setelah itu baru akan brainstorming dengan AI. Nah, menariknya adalah sudah ada AI seperti itu bisa kita manfaatkan untuk bisa lebih memaksimalkan potensi dalam diri kita. Contoh misalnya, kita udah bikin yang namanya premis atau udah bikin namanya ide. Kita mentok di judul, kita mentok di outline seperti apa. Nah, ini kita bisa lakukan riset. Nah, setelah kita ngelakuin riset, kalau Akang pribadi dari jam 10 sampai jam 12 baru Akang bikin draft untuk bab pertama. Nah, setelah itu baru Akang baca lagi, pelajari lagi kira-kira seperti apa. Dan kemudian teman-teman ya, menariknya adalah ketika Akang berjuang untuk masuk ke good novel dari tahun 2023 awal, itu baru tembus kemarin. Ternyata ada bahasa yang namanya gunakan alur cepat, gunakan alur lambat. Itu sama sekali Akang nggak tahu. Setelah dipelajari, oh ternyata ketika kita bermain misalnya di novel mailbook yang banyak action, kita pakai alur cepat supaya nggak bertele-tele. Nah, ketika Akang beli bukunya Kak Kimberly yang ini, baru Akang paham apa sih yang namanya alur lambat. Ternyata ya itu untuk untuk female book ya teman-temannya. Nah, di sini baru kelihatan Akang kentara. Oh ternyata untuk membangun sebuah cerita yang bagus ada perkembangan karakter juga. Nah, begitu pun teman-teman semua. Ketika ingin menjadi bagian 1%, mau bermain di affiliate marketing atau apapun itu bidangnya, cari tahu dulu sejauh mana kemampuan kalian, kemudian sambil berjalan dicoba. Dan kenapa misalnya kita belum sempat viral aja, itu bisa dianalisis. Karena sering banget kita nyalahin yang namanya algoritma. Padahal sebetulnya bukan salah algoritma, kita aja yang bikin konten, yang nulis cerita belum sesuai dengan kebutuhan membaca atau sesuai dengan kebutuhan si calon customer kita. Itu sering kali terjadi, yang padahal kita ngeluh udah beli kelas dan ternyata kita kena scamming juga, malah kejebak di dalamnya, yang akhirnya uang terbuang sia-sia dan pada akhirnya kita pribadi malah jadi ngedumel ya teman-teman ya, akhirnya ngegibah di medsos. Nah, daripada ngabisin waktu kayak begitu, mending dari sekarang kamu semua coba riset waktu kamu dari pagi mau ngapain kalau seandainya nggak ada kerjaan ya teman-teman ya. Kalau misalnya stay at home kayak Akang full time di rumah, jam 7 sampai jam 10 Akang riset, jam 10 sampai jam 12 misalnya Akang bikin draft, istirahat 1 jam, kemudian nanti istirahat siang sampai jam 2 baru Akang ngegas lagi sampai jam 12, yaitu bikin cerita, kemudian revisi lagi, kemudian dibaca lagi, sesuaikan lagi dengan semuanya. Dengan begitu berharap kita bisa masuk yang 1% ya teman-teman ya. Jadi untuk menjadi 1% kita nggak bisa instan. Contoh aja misalnya Kak Raditya Dika juga dulu sebelum terkenal kan nulis di blog dulu cerita-ceritanya. Bahkan Andrea Hirata yang bikin buku Laskar Pelangi itu butuh waktu 5 tahun. Jadi buat teman-teman kalau yang berpikirnya instan dan mau cepat langsung kaya, sebenarnya memang tidak ada jalur cepat kaya teman-teman ya, kecuali teman-teman semua punya link akses, orang tuanya mungkin kaya raya, kemudian juga kalian punya koneksi yang cukup bagus. Tapi yang jelas selama akan membangun usaha dari tahun 2013 sampai tahun 2022, pengalaman real nyata di lapangan untuk dapetin 3 digit pertama itu baru di tahun kelima teman-teman ya. Dan itu semuanya perlu dilalui dengan pemahaman, keilmuan, dan juga mau introspeksi diri. Nah, jadi kalau kita mau jadi bagian 1%, maka kita harus bisa mengembangkan kemampuan kita, kemudian melisik jauh ke dalam kekurangan kita apa. Yang berikutnya adalah terutama memanage waktu dengan baik supaya kita semua tidak terkena sindrom, yaitu sindrom malas dan sindrom muntaber alias mundur tanpa berita. Karena duit yang kita harapin bisa dapat puluhan juta ternyata cuma ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu. Nah, jangan sampai kalian termasuk orang yang seperti itu. Maka jadilah orang yang 1% dari orang-orang yang sedang berjuang, dan dengan begitu brand authority kalian akan terbangun. Nah, jadi buat kalian semua jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Kalau yang mau ada dibahas tentang apa, insya Allah akan bakal bahas. Dan kalau teman-teman juga butuh novel planner, teman-teman semua ya, ada di link di deskripsi. Dan teman-teman juga kalau misalnya join mau join grup kepenulisan, teman-teman ada di
ke grup Facebook juga. Mau dibantu ramaikan boleh, kita diskusi di sana. Insya Allah akan juga mau bantu teman-teman yang penulis pemula ya teman-teman ya, supaya bisa berkembang bersama-sama. Oke, jangan lupa nyalakan loncengnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.